Letkol Untung, eksekutor utama peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI tidak bisa dilepaskan dari sosok Letkol Untung Samsuri, komandan pasukan Cakrabirawa. Jika ditelusuri ke belakang, Letkol Untung ternyata juga terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Bisa dikatakan, Untung adalah seorang komunis sejati. Pada tahun 1943, saat berusia 18 tahun, Untung muda bergabung dengan Heiho Jepang. Selang 2 tahun kemudian, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Untung bergabung dengan Batalion Sudikdo yang bermarkas di Wonogiri, Jawa Tengah. Pada tahun 1947, Batalion Sudikdo yang berada di bawah divisi Panembahan Senopati berhasil ditarik menjadi pendukung PKI. Saat itu, yang menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Mr. Amir Syarifuddin, seorang tokoh PKI. Karena itu, laskar yang berafiliasi dengan PKI mendapat prioritas pasokan senjata. Untung bersama anggota Batalion Sudikdo mendapat bimbingan langsung dari Alimin, tokoh utama PKI pada masa itu. Untung bersama sejumlah prajurit dari divisi Panembahan Senopati terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Ia mendukung proklamasi Musso tanggal 18 September 1948 untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia. Untung pun bertempur bersama Musso. Batalion Sudikdo terkenal sebagai batalionnya PKI. Batalion ini pernah ditugaskan di area Gunung Merbabu, tepatnya di Cepogo Boyolali. Bisa dikatakan, Batalion Sudikdo sangat ditakuti di kawasan Gunung Merbabu. Gunung ini identik sebagai markas PKI di masa itu. Begitu banyak milisi PKI yang bersembunyi di gunung tersebut. Letkol Untung dikenal sebagai sosok yang cerdas. Meskipun tersangkut pemberontakan PKI di Madiun, ia bisa berkelit. Ia berhasil membebaskan dirinya dari hukuman. Bahkan, karier militernya justru melejit. Puncaknya, ia menjabat sebagai Komandan Cakrabirawa, pasukan elit khusus pengawal presiden. Bersama Lettu Dul Arif, Letkol Untung memimpin operasi penculikan dan pembantaian para jenderal di Lubang Buaya. Bisa dikatakan, eksekutor utama G30 SPKI adalah Letkol Untung. Ia yang memimpin pasukan Cakrabirawa untuk mengeksekusi para jenderal. Ia pula yang mengumumkan isu Dewan Jenderal melalui siaran langsung di tanggal 1 Oktober 1965 dan ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Dewan Revolusi. Ketika pemberontakan G30 SPKI gagal, Letkol Untung langsung melarikan diri. Sejak tanggal 2 Oktober, ia bersembunyi di beberapa kota. Hingga tanggal 11 Oktober 1965, ia berhasil ditangkap saat dalam pelariannya. Saat itu, ia bermaksud melarikan diri ke Semarang. Namun, ia dikenali oleh 2 orang tentara, yang kebetulan satu bus dengannya. Letkol Untung sempat berusaha kabur, keluar dari bus. Tapi, ia dikejar dan akhirnya berhasil ditangkap di Tegal. Tanggal 6 Maret 1966, Letkol Untung dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer luar biasa. Usailah sudah petualangan seorang militan komunis itu. Usailah sudah sepak terjang Komandan Cakrabirawa yang mematikan itu.